Sehat, Pak. Masih berjalan seperti biasa walaupun agak merayap dan belum sempat main ke kantor pos untuk menjemput surat cinta. Belum sempat main ke kantor pos untuk ambil surat cintanya. Berapa bulan, Pak? Oh, oke. Iya, iya. Baiklah, terima kasih. Ya, kita tunggu sebentar aja ya, lagi 5 menit kita mulai. Kayak ini teman-teman masih kebanyakan nanti menonton di rekaman kayaknya. Suasana Pak Gusti Made, Haji, oke, oke. Swastiastu, tapi mesti yang lihat gelap. Oh iya, baru kelihatan. Ye, Swastiastu. Ye, Ji, Swastiastu. Pak Made Agus Saputriyase, Swastiastu Pak Made. Pak Agus Putriyase, Swastiastu. Swastiastu, Pak Komang. Oke, senang sekali bertemu dengan Pak Agus nih, yang subscribernya sudah mencapai berapa Pak? 5.000 ya? Belum, masih ya. Sedikit. Oke, tapi sudah keren sekali sih saya lihat. Sudah keren sekali Pak Agus. Iya. Kita tunggu gininya, sharingnya ya Pak Agus nih. Kemarin kita oprek juga. Mohon izin, kemarin kita oprek tanpa izin Pak Agus nih. Oh iya. Iya. Masih banyak gini, masih amburadul itu. Oh, udah luar biasa sekali Pak Agus. Ya, minggu lalu nggak bisa ikut full kok minggu lalu. Gitu, tapi karena Niki tidak ada narasumber sebenarnya, ini semuanya narasumber. Cuma kita ngajak teman-teman. Semua jadi narasumber. Iya, semua jadi narasumber di sini sih. Oke, sebentar nih yang kita. Haji mau jadi moderator, Ji? Mersidayang. Ye, yang siap. Ye, yang siap. Ye. Sinampura, Ji, tan menggaji niki. Oh, saya sering di beberapa kegiatan. Pak Komet kan pernah saya moderatori dulu waktu di pernah dulu. Saya ingat kok. Ya. Sinampura, Ji. Sudah, Ji. Jangan semua diukur dengan uang. Tuh. Nggih. Rajin nih, Ji. Ini materinya sekarang lami banyak sih. Nggih, Ji, mulai pun, Ji, karena waktunya udah 5 menit lewat. Terima kasih Pak Komang Budiadnya atau kerennya Pak Komet.
ya, atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menjadi pemandu atau moderator dalam kegiatan pada malam hari ini. Namun sebelum kita mulai, sebagai umat beragama, marilah kita dengan tiada henti-hentinya mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita sekalian diselamatkan dari apa yang sedang menimpa kita semua. Untuk itu, lugrayang yang ngaturang pangastung kare pangayu bahagia. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhayo. Salam kebajikan. Rahayu. Baik, Bapak Ibu sekalian. Pada malam hari ini kita kembali lagi dalam kegiatan kita yang rutin akan kita laksanakan setiap hari Sabtu. Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan kegiatan ini berlancar. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan rencana kegiatan kita untuk malam hari ini. Materi yang pertama yaitu adalah masalah membuat channel YouTube. Yang kedua, bagaimana syarat untuk monetize terbaru tahun 2021. Dan yang terakhir SEO, itu rencana kita. Untuk selanjutnya, waktu yang langsung serahkan kepada pemateri utama, yaitu Pak Komang Budiatnya. Untuk waktu yang persilakan. Oke. Sinampura Swastiastu Ibu Bapak, Niki Aji semua dados moderator Niki. Ibu Bapak, ini sebenarnya kita tidak punya narasumber utama sih, semuanya narasumber nih. Sarang-sarang Niki aja. Nah, Ibu Bapak, seperti yang disampaikan oleh Haji Nike, untuk hari ini kita sih materinya padat sih, tapi semoga sih, karena yang ingin ada sesi berbagi di kegiatan ini sekitar 30 menit lah, di antara Pak Wayankari, Pak Kusumo Wijaya, Pak Sidi Karya, ataupun Pak Ari Widiarsa, atau Pak Aksama, atau Pak Agus Putriasa, maupun Pak Putu Ardi ya. Niki, kita mulai dari yang pertama sih, rencana kita sih ini, dasar-dasar membuat channel YouTube ya, dasar-dasar membuat channel YouTube. Syarat channel YouTube monetize terbaru sih, karena yang terbaru itu ada syarat yang terbaru sih. Dan kalau bisa sih sampai SEO ya. Kemudian minggu depan kita ke perekam layar ya, perekam layar terutama untuk teman-teman yang membuat kemarin, rekan-rekan kemarin ada yang ikut kegiatan Akademi Kreator YouTube ya, yang dari Kemendikbud. Itu Ibu Bapak kalau ikut kegiatan itu sangat luar biasa sekali Pak. Jadi yang kemarin ikut sama beberapa teman di sini, lama ya prosesnya dari jam 1 sampai jam 5 Pak, 5 sore berapa jam, 4 jam gitu. Nah, untuk materi kali ini yang usahakan kita berbagi nih Sinampura Bapak nggih. Yang pertama sih dasar membuat nggih. Ngampura Duman sudah melakukan recording? Sudah nih, ke recordingnya sudah di live nih, ke live streaming. Coba Jadi Ibu Bapak, sebenarnya Niki untuk dasar-dasar membuat channel untuk semua kayaknya sudah punya Niki ya. Kayaknya saya tidak perlu sampaikan lagi karena membuat channel YouTube itu gampang sih. Ya gampang. Oke, yang coba masuk ke salah satu Pak Putu Yuda Ardi Dharma, semua Pak Budi sudah masuk. Niki ketua MGMP bahasa Inggris SMK nih. Jadi Ibu Bapak, yang pertama adalah biasa nih, kan sebentar aja nih, karena ini teman-teman sudah bisa semua. Oke. Jadi semua Bapak yang punya akun Gmail mungkin otomatis punya yang namanya koneksi atau kesempatan untuk membuat akun ya, Pak Gede Yatiwun. Jadi kita masuk ke akun biasa Pak nih. Kita sebentar aja, ini mungkin 5 menit aja. Ini seperti ini, oke, boleh di HP, boleh di mana, boleh saja Pak. Oke, sama Pak nih. Nah, ini semoga yang ini. Oke, nah ini contoh aja Pak ya. Jadi yang basic sekali pemula, mohon maaf ini yang sudah master
Oke, jadi seperti ini Pak. Jadi kita masuk ke email, di bagian pojok kanan itu ada titik 6. Ini klik YouTube. Seperti itu gampang sebenarnya Niki Pak. Kemudian di atas itu ada kayak apa namanya create. Nah seperti ini tombol create ini Pak ya. Tombol create ini kita buka. Ya di sini sebenarnya kita sudah bisa sih untuk membuat create channel YouTube. Sebenarnya ini sudah punya sih. Oke, selanjutnya adalah upload-nya. Jadi tinggal ibu bapak tinggal upload aja sih apa videonya seperti apa. Jadi sederhana sekali sih. Jadi nah ini kita masuk ke channel content creator namanya. Channel content creator itu ada di sini tempat ibu bapak untuk seperti ini. Welcome to YouTube Studio. Jadi di sinilah ibu bapak nanti mengunggah video dan lain sebagainya. Oke, seperti ini. Ya, ini contoh aja. Sebenarnya ini sudah banyak tutorialnya di YouTube. Bapak sinampura banget niki cara kentan uyah ke pasir niki sinampura. Oke, hanya contoh saja. Jadi Bapak silakan upload seperti ini. Jadi gampang Pak ya. Videonya tinggal di-upload seperti ini. Ya, oke, seperti ini contohnya. Oke. Jadi ya seperti inilah isi judul. Nah, disinilah di pengisian judul ini yang paling penting Pak ya. Oke. Karena apa? Karena dalam pengisian judul inilah yang biasanya akan dibaca oleh algoritma dari sebuah search engine dari YouTube ya. Jadi di sini harus benar-benar Ibu Bapak menentukan judul dari video yang Ibu Bapak upload. Jadi ketika Ibu Bapak mengunggah, pastikan channelnya nama videonya itu benar-benar menarik. Dan sebenarnya saya biasanya kalau begini Pak sebelum mengupload video itu biasanya saya kayak survei dulu Pak, survei dulu ke YouTube. Apa sih judulnya yang saya buat ini ada enggak di sini di YouTube seperti itu Pak biasanya. Contohnya apa ya? Mohon maaf, membuat daftar isi, oke, dengan Google Doc seperti itu. Oke. Kalau di sini ada cara mudah cara membuat daftar. Jadi kita adakan survei dulu Pak ya. Survei seperti ini. Jadi ini semuanya ada cara-cara ada. Jadi dari ini kita bisa melihat namanya algoritma daripada search engine-nya Google itu seperti ini bahasanya dia. Jadi kita kalau mau menarik buat kayak judul yang berbeda lah gitu ya. Contohnya apa ya? Contohnya tutorial lah. Kalau di sini tidak ada tulisan tutorial, kita tulis tutorial karena di sini kebanyakan cara-cara. Di sini ada tutorial ya. Tutorial cara menyusun daftar hadir kalau daftar isi. Gampang, tidak ribet seperti itu. Jadi biasanya kita yang menarik-menarik seperti ini biasanya Pak semua ya. Jadi dengan Google Doc seperti ini sih. Jadi orang akan kalau yang ini kan umum aja judulnya, cara membuat. Jadi kita isi tambahan cara membuat daftar isi gampang, tidak ribet dengan Google Docs. Jadi ada tambah-tambahan lah sedikit. Jadi search engine-nya ini yang akan dibaca oleh SSO dari algoritma YouTube itu lebih menarik lah kalau dibaca oleh yang mencari search-nya itu. Oke, seperti ini. Ya. Nah, oke, kemudian kalau sudah dimonetize, biasanya Ibu Bapak harus diminta izin ya. Tapi ini karena ini belum dimonetize, saya akan tampilkan yang sudah monetize seperti apa sih kalau kita ngupload video. Nah di sini ada thumbnail. Thumbnail ini kita nanti akan kita berikan materinya di minggu selanjutnya Ibu Bapak ya. Saya akan masuk ke channel YouTube saya yang sudah dimonetize lah gitu. Mohon maaf Ibu Bapak, sinampura. Saya akan masuk ke salah satu ya. Channel yang sudah dimonetize yaitu Bali Belajar. Jadi Bapak kalau sudah dimonetize channel YouTube-nya itu berbeda caranya Pak. Ketika proses uploadnya. Kalau yang belum dimonetize itu gampang, cuma upload aja. Tapi kalau sudah dimonetize, dia ada ada aturan-aturan itu yang, nah ini salah satu video saya yang sudah ada iklannya seperti ini.
Oke. Oke, contoh ini, buat upload video. Ketika kita nge-upload video, biasanya kita tidak boleh langsung public. Kenapa tidak boleh langsung public? Jadi Bapak, karena begini, ketika kita langsung public, itu nanti masalahnya ketika ada temuan hak cipta, itu rugi kita nanti ngupload. Karena itu akan tidak bisa dimonetize, ada klaim hak cipta, dan kadang-kadang kalau bermasalah, channel YouTube kita itu bisa di take down masalahnya oleh pihak YouTube. Jadi hati-hati sekali Bapak ketika nah ini cara munculkan voice typing seperti ini kan. Nah, contohnya cara munculkan voice typing dengan ini. Nah, oke, seperti ini. Nah, Ibu Bapak di sini sebenarnya sangat penting sekali. Nah, kalau di SEO itu biasanya kita isi dengan yang namanya tag ya, hashtag. Jadi Google Docs, ini penting Bu, Pak ya. Kalau Ibu Bapak nanti membuat gini, voice typing, apa sih fungsinya ini? Nanti ini biasanya akan menjadi sebuah untuk mesin pencari seperti ini ya. Ini penting. Nah, kemudian kenapa Pak, kalau saya ada isi hashtag ini tidak masalah, tidak apa-apa. Tapi ada gini sih, dari apa yang kemarin saya baca mengenai SEO itu, bahwa ada hashtag itu ternyata ada gunanya juga Pak. Ada gunanya juga, jadi untuk menambahkan kemampuan mesin pencari. Jadi judul jangan panjang-panjang Pak. Judul itu karena dibatasi hanya 100. Kalau deskripsi ini 5.000 boleh, 5.000. Tapi intinya mesin pencari itu akan melihat di sini juga, membaca yang ada di sini juga, selain ada di judul. Jadi ya mesin pencari itu akan mendata apa yang dicari oleh pencari itu di sini, di kata-kata yang di sini. Nah, jika Ibu Bapak sudah dimonetize, nah seperti ini muncul nanti Pak Haji nih. Kalau Ibu Bapak Pak Yankari kalau sudah dimonetize, Pak Yankari nanti muncul seperti ini, monetize. Aktif enggak? Mau diaktifkan iklannya apa enggak? Seperti ini. Ya. Diaktifkan apa enggak? Di sini ada jenis-jenis iklan, nanti ada muncul seperti ini. Pak, kartu bersponsor, iklan overlay. Jadi kita disuruh memilih apakah mau semuanya. Jadi bedanya dengan yang belum monetize itu di sini tidak ada pilihan iklan, Pak. Tidak ada pilihan iklan. Oke, semuanya pilih. Iya, boleh semuanya pilih. Kalau saya sarannya pilih semua, karena semua iklan ini menghasilkan uang, itu masalahnya. Ya, menghasilkan uang. Oke, itu. Nah, ada lagi gini. Nah, ini kalau lanjut Ibu Bapak ke monetize, ini nanti maksudnya ke sini. Ada kayak gini ya, apakah kesesuaian iklan ini, apakah bahasanya tidak sopan, konten khusus dewasa, ada kekerasan enggak? Kalau tidak, ini klik tidak ada satupun. Kemudian kirim rating. Nah, seperti ini. Ya, ini Ibu Bapak jika nanti sudah dimonetize ya. Sudah dimonetize ya. Kalau yang belum, ya caranya upload aja videonya dulu di konten Ibu Bapak. Itu aja intinya. Ya. Nah, kalau ini enggak dilewati aja, enggak masalah. Nah ini. Di sini yang penting pemeriksaan hak cipta ini, Pak. Hak cipta ini ya, karena mereka pihak YouTube itu diperiksa dulu video kita, Pak. Diperiksa seperti ini. Ada enggak temuan hak cipta? Dan Ibu Bapak, saya dapat informasi terbaru, kalaupun Ibu Bapak menggunakan background latar belakang dari YouTube, hati-hati juga. Kemarin ada pengalaman teman saya yang menggunakan background YouTube itu ternyata diklaim hak ciptanya. Jadi lebih baik cari yang background suara yang memang free copyright, hak cipta itu bebas. Ya contohnya salah satunya dengan mencari di band sound Pak, band sound. Jadi Pak Sunaryanto, Sinampura Bapak. Jadi kalau mau mencari background suara itu penting sekali. Kenapa Pak? Karena biasanya yang ditemukan hak cipta itu pelanggarannya ada di latar belakang suara musik biasanya. Itu yang pertama diklaim. Nah ini. Jadi diperiksa, kemudian setelah itu berikutnya. Nah di sini jangan dulu di public gininya Pak ya videonya. Kalau Bapak sudah dimonetize, tapi minta di public, tidak public. Tidak public. Karena apa? Karena kalau Bapak public, itu ternyata ada klaim hak cipta, aduh kasihan sekali. Takutnya nanti saya sering mengalami Pak. Sinampura Bapak
Padahal saya tidak menggunakan suara apapun, ternyata nggak dari suara tetangga nyetel radio Pak, nyetel tape, masuk itu Kak ke rekaman Tian. Setelah Tian upload, diklaim hak ciptanya. itu bikin pusing lagi Pak. Jadi padahal hati-hati, jadi meskipun suaranya itu masuk dari luar, tapi ada lagu-lagu yang ada klaim hak ciptanya, itu sama aja Pak. Nah, jadi seperti ini sistemnya Pak nih. Nah, coba saya lihat Budi seperti apa sih klaim hak ciptanya. Ini klaim hak cipta Pak. Nanti kalau ada klaim hak cipta itu di sini Pak. Niki. Saya kemarin ada klaim hak cipta seperti ini Pak. Lihat opsi klaim hak cipta. Jadi, nah ini ada, Anda menghapus video. Terpaksa saya hapus videonya Pak. Klaim hak cipta ini. Padahal gara-gara apa? Gara-gara satu suara yang masuk dari radio tetangga. Pak bisa di-mute pas radio itu? Bisa sih sebenarnya bisa, tapi saya ini karena panjang kalau itu di-mute suara saya hilang Pak. Sebenarnya ini bisa di sini di penyesuaian namanya Pak, di penyesuaian. Nah di sini penyesuaian ini apa namanya? Ntar dulu Pak, saya kasih contoh ya. Editor ya, ntar dulu ada di editor ya. Di sini ada di editor Pak. Jadi kita ini bisa di apa namanya, di video kita itu bisa diginikan suaranya. Oke. Saya ini sudah diperbarui semua. Oke. Jadi kita bisa edit sebenarnya Pak suaranya. Oke, ada ya. Ini saya hapus. Oke, ini ada 3 kamar sih. Jadi hak cipta itu ternyata lumayan besar pengaruhnya Pak. Lumayan besar sekali pengaruhnya ke kita. Jadi Bapak seperti ini. Oke. Hak cipta. Ya. Ini. Oke, ini. Nah, Ibu Bapak, selain video kita diklaim orang lain, kita bisa mengklaim video kita dipakai orang lain, Pak. Ini caranya di sini. Ini beberapa video saya dipakai oleh orang lain. Nah, ini. Jadi kita bisa mengklaim, ini saya mau klaim ini video saya kok dipakai 40% dari video saya. Ini bisa kita klaim, Pak. Ya, tapi saya kasihan. Nah, saya enggak sampai tega seperti ini karena saya pernah mengalaminya, Pak. Video saya yang benar-benar itu video real pelatihan saya yang saya lakukan kepada guru-guru, ternyata itu ada yang mengklaim dan itu membuat saya hampir di take down channel YouTube saya. Oke. Jadi ini nah seperti ini 100% lagi video saya dipakai. Apakah saya harus klaim? Ya udahlah, enggak usah. Karena kasihan juga ini, kecuali memang apa ya, karena ini juga umum dari pusat sih, saya duluan ngupload ternyata diupload juga oleh pusat. Jadi seperti ini Pak. Oke. Nah, permintaan penghapusan untung tidak ada. Untung tidak ada. Ini agak Pak. Yang sampai ada permintaan penghapusan, nah ini dah bahayanya Pak, ada di take down gininya kita. Oke. Jadi sini tidak ada sih. Nah. Oke. Monetize. Oke, monetize. Nah, untuk monetize ini sebenarnya untuk saat ini apa namanya? Ada sistem baru sih, Pak. Jadi, oke, yang ini ampun. Ini cara buat channel YouTube-nya untuk pemula. Oke, saya nanti kasih aja informasinya di sana ya di grup, karena ini sebenarnya udah umum sekali sih. Cara upload video ke YouTube, dari ponsel dan sebagainya, ini sudah nih, ampun. Nah, kemudian ini kebijakan monetize, Pak nih. Jadi, saya lanjut kebijakan monetize, karena supaya ada kegiatan diskusi lah di sini, berbagi. Jadi kebijakan monetize untuk tahun ini 2021. Jadi monetize itu apa sih sebenarnya Ibu Bapak? Ampun Pak nggih. Jadi untuk teman-teman yang baru, jadi monetize itu artinya di video kita itu ada iklan gitu, ada iklannya. Ya, ada iklan. Sebenarnya tidak hanya iklan sih, ada beberapa hal seperti kalau kita video kita itu dipakai oleh YouTube Premium, kita juga dapat uang dari YouTube Premium, Pak. Itu premium. Jadi uang-uang tersebut kalau selama ini Ibu Bapak di tahun 2021 seperti miliknya Pak Ari Widiasa atau Pak Ankari, pasti coba lihat, pasti sudah ada iklan ya, Pak ya. Video YouTube-nya. Namun karena Bapak belum mengklaim itu, ada belum AdSense, itu uangnya masuk ke milik mereka, Pak. Ke milik YouTube. Jadi Pak Wayankari segera ke kantor pos, Pak. Ambil gininya, Pak. Ambil AdSense-nya,
saya jujur sekali Pak, ketika saya menerima apa namanya, masih jadi di sini ya, semoga masih. Ketika saya menerima, ini, Mam, saya simpan sampai sekarang Pak. Mohon maaf, ini Pak, saya simpan sampai sekarang ini Pak. Coba udah kelihatan ya? Kelihatan ya? Ini saya simpan gini ya. Belum terlihat Pak. Belum terlihat ya? Belum Oke, terlihat, masih yang di layar tadi. Ya, oke. Semoga ini kelihatan ini. Background-nya, Ini Pak, background-nya. background-nya ya. Oke, background-nya ini yang membuat. Jadi apa ya? Ini saya apa ya? Ini background ini Mas. Ini. Kelihatan Pak. Ini adalah Pak Wayan Kari. Kalau Pak Wayan Kari udah pegang ini Pak, ngejer 5 Itu baru kelihatan. Ini Pak. Google AdSense. Ya, ini kalau Bapak sudah pegang ini Pak, Google AdSense ini Pak ya. Ya, Pak Ari Widiasa dan lain-lain sebagainya. Kalau sudah pegang ini Pak, rasanya itu bagaimana ya? Luar biasa Pak. Jadi keren Pak. Saya merasakan sekali, tidak percaya benar, jujur Pak, saya tidak percaya kalau sudah dapat ini Google AdSense ini, ya, dan sehingga saya sampai simpan ini Pak, tidak saya hilangkan ini, karena apa? Karena ini pertama kali saya dapat, mohon maaf Pak nih, bukan bersombong atau bagaimana, saya dapat pertama itu 2,5 juta Pak, 2.500.000 dapat, dari YouTube sama blogger, ya. Iya. Kalau yang sekarang Pak Budi berapa dapat Pak Ari? Pak Budi? Kalau yang sekarang Ampura bukan hampir 2,5 juga sama Pak. Jadi inilah Pak, sehingga tiang Ampura Pak mengajak teman-teman untuk seperti Niki mengajak untuk membuat channel YouTube, apalagi para guru ya. Saya jamin para guru ini kreatif sekali. Sehingga ini tujuannya kenapa ada tambahan income untuk kita, untuk kesejahteraan kita Pak. Sudah, ada yang mau bertanya ya? Kalau tadi Pak Ari Widiasa mau raise hand, ada yang mau tanyakan Pak Ari? Silakan Pak Ari. Pak Putu Ari Widiasa angkat tangan Pak. Pak Koman. Silakan Pak Ari. Silakan Pak Putu Ari Widiasa angkat tangan. Silakan Pak menyampaikan sesuatu. Yang di luar rumah bisa kedengaran ya? Oke. Silakan Pak Putu. Bisa kedengaran ya? Bisa kedengaran Pak Ari? Iya, kedengaran Pak, silakan. Ini kan Pak Budi tadi dapat. Ya, saya kan ada iklan. Karena dilihat dari channel berita kan. Tidak kedengaran Pak Ari bisa Suara dicek ya? kecil sekali Pak, kecil sekali suaranya. Keluar makanya keluar. Keluar ya. Jadi Ibu Bapak mohon maaf ini yang tentang Canon Pak Halo. Bagaimana? Ya Pak Ari silakan Pak Ari. Ya, silakan Pak Putu. Silakan. Nah, tadi Pak Budi kan sempat bilang ada iklan di video saya kan. Ya. Cuman dari aturan yang bisa dimones kan 1.000 subscriber dan Ya 4.000 minimal. Ya Pak Ibu yang ini. Nah, tentunya kan dari tiang kan tidak bisa juga pengajuan monesnya sebelum tercapai itu, berarti kan tidak bisa kita ambil ya penghasilan iklan itu kan tetap aja masuknya ke YouTube kan gitu aja Pak Budi ya. Apa bisa kita mones sebelum itu gitu? Itu pertanyaan. Silakan. Oke. Mohon maaf ini syarat monetis ya. Jadi langsung aja yang jawab nih. Iya silakan. Jadi syarat monetis YouTube saat ini itu Bapak, jadi meskipun Ibu Bapak videonya sangat bagus sekali, seperti rekan-rekan yang lain saya lihat banyak sekali videonya yang sudah diisi iklan, tapi belum layak untuk dimonetis karena belum mencapai ini ya, 1.000 subscriber sama 4.000 jam tayang 1 tahun Pak ya. 1 tahun itu harus mencapai 4.000 jam tayang. Kalau 1 tahun itu belum mencapai 4.000 jam tayang, meskipun sudah 2.000 subscriber, juga tidak bisa dimonetize Pak. Makanya di sini kejar-kejaran bagaimana caranya supaya video kita yang kita buat itu secepatnya mencapai ini 1.000 subscriber. Jadi mohon maaf, jadi kebijakan dari konten YouTube itu seperti itu saat ini. Jadi semua video yang bagus, yang viewernya ribuan, itu sekarang diisi iklan. Meskipun channel kita itu belum layak dimonetize.
Jadinya itulah yang memicu kita Pak Wayan Kari, sempat Pak Wayan Kari ambil gininya AdSense-nya. Uangnya Pak Wayan, uangnya itu Pak Wayan, ya lumayan untuk jatah kita untuk memberikan susu anak Pak. Ya, oke, Ibu Bapak, jadi inilah tujuan kami, Pak Agus Putriyase, Pak Ariantara, ya teman-teman kita di SRB dan DRB untuk menghimpun lah menjadi komunitas seperti ini supaya teman-teman itu membuat konten positif dan mendapatkan income dari sana Pak G. Mohon maaf, sinampura banget. G. Jadi monetisasi YouTube kita menghasilkan uang dari video-video YouTube kita, ya itu Pak G. Nah, jadi ya seperti itu Pak Ari. Jadi Pak Ari harus memicu lagi videonya supaya ditonton oleh lebih banyak orang. Nah, caranya bagaimana? Oke, nanti Pak ya. Siap-siap dulu. Oke, kenapa ditolak? Nah, seperti ini. Nah, ini kenapa? Kadang akun juga kita ditolak juga, Pak. Jadi saya juga pernah ditolak sekali, Pak. Kenapa ditolak? Karena ampura ini pengalaman, Pak, kita berbagi. Kenapa channelnya Pak Budi ditolak? Channel Tiang itu ditolak penyebabnya karena ini. Tiang terlalu banyak mencampur isi konten YouTube-nya. Kalau Pak Wayan Kari kontennya adalah tentang tutorial, ya tutorial aja, Pak. Jangan aneh-aneh isinya, Pak. Kalau saya dulu kenapa ditolak? Karena channel YouTube-nya itu isi joget, isi gong, isi tutorial, isi pendidikan, pembelajaran. Itulah yang menyebabkan konten kita itu tidak fokus di kategori mana, gitu. Di kategori mana. Itulah yang menyebabkan saya diminta untuk menghapus yang tidak diminta dihapus, Pak. Sama pihak konten kreator YouTube itu, hapus video-video yang tidak relevan dengan channel Anda itu diminta hapus. Saya akhirnya berapa itu? Ada sekitar 30 Pak, 30 video Pak. Banyak itu 30-40 video. Jadi jangan pikir Pak kalau kita ajukan AdSense dimonetasi itu tidak ada pengorbanan Pak. Ada Pak, video kita itu banyak sekali yang akan dihapus Pak. Jadi Bapak, teman-teman Tiang Diki, nanti kalau Ibu Bapak memang niatnya untuk menambah mencari income, ya astung kado dapat niki. Fokuslah dalam satu kategori atau dua kategori lah, jangan lebih Pak. Lalu kategori pendidikan, pembelajaran ya di sana aja fokusnya. Kalau Bu Tias seperti kemarin itu kategori hiburan saja Pak, itu hiburan saja. Kalaupun dicampur dengan yang milik pribadi tidak masalah Pak. 1-2 video tidak masalah. Oke, yang penting 90-70% adalah konten yang sesuai dengan kategori kita. Kalau tidak, ya rugi juga Pak. Kalau diajukan ke monetize, jadi tolak aja. Meskipun sudah subscribernya 5.000, viewernya 10.000, kalau campur-campur kayak gitu, agak susah dikepak. Jadi harus fokus di satu atau dua kategori aja. Ini tema utama Pak. Hal-hal yang diperiksa saat meninjau channel itu ini Pak. Tema utama, Pak. Tema kita itu apa, Pak? Apakah temanya Pak Sunarianta Itnike, tema bahasa Bali, atau tentang hiburan joget seperti miliknya yang di SMA 1 Banjar? Itu yang dilihat, Pak, tema utamanya Niki. Kemudian video apa yang paling sering tonton? Videonya harus dilihat. Kenapa begini, Pak? Ketika pihak YouTuber ini, pengalaman dari teman-teman Tiang, Pak, nih. Ketika YouTuber akan memonetize video kita, konten kita itu dilihat video yang paling banyak ditonton, Pak. Video apa yang paling banyak ditonton? Contohnya video tentang tutorial menggunakan Google. Apakah sebagian besar daripada video tutorial itu tentang Google enggak gitu? Oke, oh ini bagus. Oh, ada 5.000, ada 2.000 viewer. Itu yang dilihat juga. Nah, ini dan lagi satu video terbaru. Sesuai tidak tema utama dengan video terbaru kita. Nah, ini. Dan ini juga proporsi. Yang nonton itu lama-lama enggak nonton video kita atau hanya sekedar aja nonton. Itu dilihat juga Pak, durasi tonton itu. Dan yang terakhir ini metadata thumbnail. Nah, nanti untuk thumbnail itu nanti Tiang akan jelaskan di minggu selanjutnya. Judul dan deskripsi itu penting sekali Pak. Deskripsi itu penting. Jadi kenapa sih monetize dari pihak YouTube itu agak ketat sih? Karena apa ya? Karena mereka itu melihat seperti ini Pak. Tema utama, video yang paling sering ditonton, video terbaru, metadata. Jadi contohnya Pak Ari Widiase,
kalau membuat tentang tutorial pembelajaran ekonomi dan akuntansi, ini dilihat Pak, tabel dan deskripsinya tolong diisi deskripsi Pak, contohnya tentang apa Bapak? Kalau Bapak ingin memberikan tutorial pembelajaran tentang membuat neraca lajur, isi di deskripsi tentang apa itu neraca lajur Pak. Kenapa? Karena SEO daripada mesin dari YouTube itu akan melihat, oh, jika ada siswa yang mencari tentang neraca lajur, itu akan diarahkan ke video Bapak, diarahkan ke sana. Nggih. Seperti yang pengalaman Niki yang bangun YouTube-nya Niki tahun 2019 Pak, baru Niki 2020 bulan apa ya? Menjelang nikah ya ampun. Saya dapat rezeki ketika nikah Pak, Niki YouTube-nya. Pas acara ternyata menikah itu dapat rezeki Pak. Ya, jadi bulan apa ya, September sekarang dah September Pak. September nikah yang langsung dapat AdSense karena Oktober saya nikah. Seperti ini Pak. Jadi setahun yang apa namanya channel YouTube-nya itu yang ini kan ya baru dapat di September lah. Sehingga baru sekarang itu baru 4.500 karena telat sih sebenarnya. Karena kemarin banyak kesibukan. Jadi Bapak kalau teman-teman yang lain Pak Sidi itu Ricky ya, itu 5.500 yang lihat. Pak Sidi ini ke ampura Pak, yang lihat itu beliau hanya bermodal PowerPoint Pak. Membuat PowerPoint, Pak Sidi PPKN itu hanya bermodal PowerPoint, itu penontonnya ribuan Pak. Ya. PPKN loh, PPKN. Ternyata Pak Sidi ini ke geli melihat pangsa pasar nih. Nah, cara registrasi AdSense, oke, seperti ini Pak. Oke. Nah, ini untuk cara registrasinya nanti Bapak bisa lihat di sana Pak nggih. Ada di YouTube channel ya tentang cara registrasi AdSense. Oke, sebenarnya ini cara registrasi kalau sudah Bapak mencapai 1.000 subscriber, 4.000 viewer. Seperti itu syaratnya Pak. Oke. Ini kalau ada pertanyaan nggih, senampura. Semoga tak terlewat ini pertanyaan teman. Oke, ini Pak Swastika nggih. Pak Swastika untuk iklan yang kayaknya sekarang walaupun belum dimulai sudah ada ikat hak dari YouTube walaupun saya belum. Oke, nggih Pak, benar Pak Swastika, benar sekali. Jadi meskipun kita videonya sudah ada iklan, itu sementara itu masuk ke income daripada pihak YouTube nggih. Nah ini Ki, untuk memenuhi 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Oke, nah ini Ibu Bapak, jika meskipun Bapak sudah mencapai 4.000 dan 1.000 subscriber, itu kreativitas Ibu Bapak itu harus gini Pak ya. Jangan Bapak membuat video hanya apa ya, kalau memang niatnya serius Pak ya. Kalau bisa di seminggu sekali atau 2 minggu sekali lah dapat mengupload video. Karena apa? Karena kadang-kadang kalau Bapak tidak aktif ini AdSense-nya bisa hilang Pak. AdSense-nya bisa hilang itu masalahnya. AdSense-nya bisa hilang. Oke, AdSense-nya bisa hilang. Oke. Nah, ini juga untuk daftar AdSense itu ternyata tidak mau apa ya? Tidak cepat sih, perlu waktu karena apa pihak YouTube itu perlu meninjau. Oke, mohon maaf ini agak biar cepat karena biar ada waktu diskusi. Nah, dasar buat channel sudah. Nah, tips menaikkan rating ya, biar cepat aja nih tips menaikkan rating. Ibu Bapak sebenarnya ini bisa oprek di banyak tempat sih. Bagaimana tips menaikkan rating? Nah, Ibu Bapak, ini pengalaman Tiang ya. Kemarin tadi pagi saya mengupload video tentang ini Pak, tentang keunikan bahasa di daerah Kintamani ketika membawasan meminang. Ketika saya upload 1 jam saya ada nonton Pak, saya ada balik ngengket karena pangnya ada mau balik. saya unggah di grup guru bahasa Bali Pak, guru bahasa Bali. Saya masuk ke grup bahasa Bali Pak, guru bahasa Bali sebali Pak. Saya upload di sana, akhirnya ada yang nonton Pak, 50 orang lagi Pak. Kan lumayan Pak. Jadi kita harus jeli Pak. Salah satunya bagaimana cara mempromosikan video kita itu, kita harus jeli mempromosikan video kita itu gitu. Ya. Nah, tentukan tempat mengunggah video, oke lah. Udah. Nah, keyword ini penting sekali Pak. Jadi SEO ini sangat penting sekali untuk kita, untuk keyword kita ini seperti ini, ya.
Jadi Ibu Bapak, SEO ini sangat penting sekali karena apa ya? Nah, ini juga keyword ini itu kata kunci di judul Pak. Sebenarnya keyword itu kata kunci di judul. Di judul Bapak sama deskripsi itu penting sekali karena SEO itu membacanya di sana Pak ya. Oke. Dan selanjutnya ini. Oke. Nah, buat video yang menarik. Oke, video yang menarik Pak pasti otomatis. Nah, ini. Nah, Ibu Bapak, untuk Ibu Bapak ketahui sebenarnya kita itu setelah kita buat channel YouTube itu ada namanya channel authority. Jadi kita bisa menambahkan tagline ini yang tadi Pak hashtagnya itu ya. Itu dan juga menambahkan tabel karena tabel itu ternyata bagus sekali tujuannya tabel itu Pak nih. Oke. Channel authority. Oke. Kalau pengalaman saya sih sebenarnya untuk mempromosikan gini aja Pak. Bapak harus banyak ikut grup gitu ya. Di Telegram, di WA. Oke, grup-grup yang tentang kalau Bapak membuat channel tentang pendidikan ya ikut grup-grup tentang pendidikan Pak. Ya, seperti itu. Oke, kalau Bapak membuat tentang kesenian ya harus masuk ke grup-grup tentang kesenian seperti itu. Oke, Pak Wijanegara minta pertanyaan Pak nggih. Oke, silakan Pak Wijanegara. Nggih. Oke, jangan baca aja Ji. Upload yang mutakan Pak Wijanegara sesuai keterangan tadi syarat monet 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi kalau kita pakai akun lama yang sudah berumur lebih dari setahun tapi belum monet, pas sebaiknya kita ganti. Sebenarnya tidak masalah Pak. Saya sebenarnya ini juga yang buat channelnya ini sudah lama Pak, tapi tidak isi video Pak. Tidak masalah Pak. Begini maksudnya. Maksudnya adalah ketika kita membuat channel YouTube ini dalam setahun video kita itu ada akumulasi 12.000 4.000 viewer Pak. Akumulasi setahun. Tidak masalah Bapak channel YouTube-nya lama 5 tahun, 7 tahun tidak masalah Pak. Yang penting Bapak membuat video di mana videonya itu ditonton lebih dari 4.000 viewer itu tidak masalah Pak. Dan channelnya tersebut ada 1.000 subscriber. Ya seperti ini Pak. Jadi Bu Nyoman Kartini selamat datang Bu. Jadi tidak masalah Pak. Jangan buat yang baru Pak. Pakai aja yang lama Pak. Jadi yang penting gini Pak ya. Kontennya Ibu Bapak itu ditonton 4.000 subscribe 4.000 viewer itu dalam setahun. Ya. 4.000 jam. 4.000 jam dan 1.000 subscriber. Jadi intinya Pak, buatlah video itu satu aja cukup Pak, satu aja atau 2 video menarik dan buat video yang menarik tersebut dibagikan ke grup-grup WA atau Telegram Pak. Itu caranya Pak. Oke. Jadi kalau Ibu Bapak tahu ya grup Telegram yang Nikir, ampun Pak deh, Nikir yang masuk ke berbagai channel Pak. Mungkin Pak Werkari lihat tiang di mana-mana Pak. Ada di grup ini, di grup organisasi profesi ini, di grup ini. Ya, itu tujuannya apa? Selain tiang mempromosikan blog tiang, juga promosikan YouTube tiang. Seperti ini ke Pak. Nggak masalah Pak, karena biasanya begini. Kalau sudah Bapak masuk ke grup ini, sudah selesai kegiatannya, keluar dulu. Lihat aja. Ngapain juga gitu. Kalau saya enggak, tahan aja di sana, karena kita akan ada manfaatnya bagi kita Pak. Seperti ini ke. Ini tips yang enggak, silakan ikuti Pak. Oke. Enggak apa-apa Pak, dibilang pengemis like and subscriber Pak. Enggak masalah ke. Oke. Nah, untuk SEO apa sih SEO itu Pak ya? SEO YouTube ini SEO YouTube itu seperti search engine-nya. Ini ada SEO itu terbaru sih. Oke. Saya pinjam aja di Niaga Hosted. Nah, jadi Bapak, mohon maaf ini kita nanti berbagi. SEO itu dipakai untuk promosi ya. SEO itu adalah langkah optimasi dari video yang Anda buat dan unggah. Pak Bangkit ya, soal saya itu Pak Bangkit. Kata kunci sebenarnya SEO itu kata kunci ya. Kata kunci. Nah, riset keyword. Nah, ini sebenarnya sama Pak. Saya selalu menggunakan riset dulu Pak. Sebelum Bapak membuat judul, membuat video, tolong riset dulu Pak. Riset itu penting Pak. Apa sih yang belum ada?
di YouTube. Seperti saya kemarin tuh saya membuat tentang Google Takeout, Immigration Classroom. Itu saya search dulu, oh ternyata belum ada, saya buat. Itu Pak. Oh saya membuat konten pembelajaran tentang apa? Kemarin saya membuat konten apa ya? Tentang pengisian formulir dalam bahasa Inggris. Ternyata tidak ada Pak. Saya buat pakai PowerPoint aja, yang nonton 5.000 Pak. 5.000 Pak. Padahal itu hanya bermodal PowerPoint aja. Jadi riset itu penting Pak. Jadi jangan pikir kita tidak melakukan riset. Yang juga mengadakan riset Pak. Jadi Bapak, ketika Pak Kusuma Wijaya kalau nanti membuat video, tolong riset dulu Pak videonya. Mau buat apa, itu dilihat dulu kan Pak. Jadi itu penting riset. Nah, ada namanya niche ya, temukan kata kunci niche itu penting sebenarnya. Ini ada di sini ya. Temanya tuh begini, kalau Bapak membuat tema tentang otomotif, ya temanya harus kata kuncinya mobil, uji coba. Kalau Bapak temanya tentang pendidikan, jangan tentang isinya mobil Pak. Kata kuncinya seperti itu. Jadi kalau kata kunci pendidikan itu penting Pak. Jadi niche itu saya panggil niche ya. Jadi dia itu kata kunci ya. Contohnya kalau Bapak video kontennya tentang pembelajaran, ya haruslah tentang pembelajaran. Contohnya kemarin ada biologi aja ya. Kemarin ada yang ikut dengan Paman Apik ya. Nah, Paman Apik itu tentang matematika Pak. Dia membuat kata kunci matematika saja di videonya Pak. Seluruh videonya itu isinya matematika. Nah, ketika mesin mencari itu ada siswa yang mencari matematika, otomatis videonya itu tujukan ke Pak Apik, ke Paman Apik, seperti itu Pak. Jadi itu tujuannya kata kunci itu ke niche. Ini saya juga baru belajar Pak. Oh, cara mengedit kata kunci Pak, masuk aja ke YouTube-nya Ji. Di sana ada kayak Niki Kak. Ampun, semoga ini. Nah, Niki Ji, ampun Ji. Kalau Ji masuk ke sini nah di sini konten YouTube kreatornya nanti kan enter Niki Pak. Niki apa namanya? Kayak edit Niki. Kalau ada di HP gampang aja Ji. Nah, Niki aja edit nih. Oke, edit detail nih Niki. Detail Niki. Ya, Niki ya. Kalau Pak Wayan kali kemarin saya lihat banyak di tentang Google ya, artinya begini Pak Wayan. SEO dari mesin siswa itu kalau orang itu mencari Google ya langsung diarahkan ke Pak Wayan Kari, karena Bapak Wayan Kari itu videonya semua tentang Google gitu. Itu namanya niche itu seperti ini Pak. Ini Google Docs, face typing seperti ini Pak. Seperti ini Oke. Ya. Pak Oman, niki wonten pertanyaan dari Pak Swastika malih. Napi Nike. Kita ditempatkan nike wajib dalam setahun nggih. Jika lewat dari setahun diakumulasikan tapi ngulang lagi dari nol. Nggih, sinampura Ji. Nggih, Pak. Jadi 4.000 viewer itu memang setahun permintaannya Pak. 4.000. Jadi 4.000 kalaupun yang sudah lewat ya memang diakumulasikan tapi dia tetap melihat 4.000 satu tahun itu. 4.000 satu tahun. Meskipun kita kemarin di 2018 2.000, kemudian 2019 2.000 ya 4.000 tapi itu tidak setahun Pak. Itu 2 tahun baru 4.000. Jadi yang diminta itu 1 tahun 4.000 viewer, 4.000 penontonnya. Ya. Nah, kemudian untuk buat video kualitas terbaik, ya Ibu Bapak silakan buat. Ada yang pakai After Effects, ada yang pakai Filmora. Oh, sebenarnya enggak masalah sih, apapun, hanya modal HP pun enggak apa-apa, Pak. Paman Apik itu modalnya hanya HP, Pak. Viewer subscribe-nya itu 500.000, Pak. Hanya modalnya HP, Pak. Tidak perlu kemampuan video editing, enggak usah, Pak. Yang penting videonya bermanfaat, itu aja istilahnya. Nah, durasinya juga penting, Pak. Durasi ya. Kalau memang tutorialnya sangat penting, enggak masalah sih durasinya lebih dari 10 menit. Tapi kalau usahakan ya 3, 5, 6, 7, karena begini, kemarin saya ikut Akademi Konten Kreator, makin pendek makin bagus, Pak. Makin pendek makin bagus. Karena jika makin pendek makin bagus, penonton itu akan mencari yang terpendek dan terjelas. Bukan yang terpanjang, tapi yang terpendek dan terjelas. Itu kemarin saya dapat dari Akademi Konten Kreator. Nah, buat thumbnailnya nanti ya Pak. Oke. Nah, selipkan kata kunci. Nah, kata kunci yang tadi sudah. Deskripsi juga penting Pak. Deskripsi, tolong diberikan deskripsi. Ya. Nah, ini basic info. Nah, Bapak pernah nggak di sini basic infonya tentang ini? Gimana ya saya posisinya?
basic info dari gini ya. Ya di sini. Nah, ini basic infonya di sini, Pak. Ini. Bapak harus mengisi basic info Tiang. Seperti Tiang. Tiang basic infonya adalah tentang guru bahasa Bali, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, video pembelajaran, aplikasi, software, kuis online, pengembangan teknologi pendidikan. Ini kata kunci, Pak. Karena ini yang diarahkan nanti ya. Kalau mau tambahkan, oke. Jadi ini bisa ditambahkan. Jadi kata kunci ini penting sekali, Pak. Kata kunci yang di sini. Ini ada posisinya di sini, Pak. Di setelan Niki. Oke, di setelan. Pak, saya mau dolar, gininya boleh, enggak apa-apa kalau mau dolar bentuknya. Kayak saya dirupiahkan apa aja, Pak. Nanti karena dolar itu fluktuatif. Fluktuatif ya. Oke. Nah, seperti ini, Pak. Setelah lanjutan, oke, layakan fitur. Nah, oke, ini aktif semua. Jadi Bapak ini hanya sekedar sharing aja. Oke, yang sudah cuap-cuap ini sekitar 30 menit. Nah, ada lagi waktu. Kira-kira yang lain silakan. Mungkin teman-teman yang lain. Pak Sidiase, Swastiastu, Pak Sidiase. Pak Made Sidiase, Swastiastu, Pak. Selamat malam. Suaranya belum keluar, Pak. Sinampir, Pak. Ya. Coba Pak Sidiase berbagi nih ke Pak tips nih ke dan triknya Pak sehingga bisa dapat monetize sehingga sampai dapat 5.000 subscriber Pak. Sinampura Pak. Pak Wadi berbagi Pak. Berbagi. Ampura Bapak dan niki terlalu napi astana. Pangten buat gentan rasanya wow masih niki melajah. Nggih, saran Pak, saran dikit. Yang dumun begini Bapak, yang kebetulan yang kan dulu guru SMA itu Kediri. Nggih. Sampun genten yang tahun lalu 3 tahun lalu yang pindah ke SMA itu Utara. Nggih. Nah kemudian baru setahun dan di sana sudah ada mulai COVID genten. Nah sehingga kan kita tahu bahwa anak-anak Sakura mungkin udah teman-teman di seluruh Bali tahu lah bagaimana anak-anak kita di Sakura itu orangnya kreatif, aktif gitu. Nah di sanalah salah satu yang menyebabkan yang sedikit agak apa namanya itu tertekan gitu kasar bahasa kasarnya begitu atau bahasa halusnya termotivasi gitu. Akhirnya dia pernah menggunakan media dari teman-teman di beberapa channel. Di beberapa channel tetapi tidak begitu serak yang pakai kan, dan tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Nah kemudian yang coba membuat sendiri, akhirnya belajar yang waktu itu sama sekali tidak tahu tentang per-YouTuban, tidak tahu tentang membuat PowerPoint, kemudian karena napi wastana situasi gitu. Nah inilah mungkin kalau kita di sekolah kita sebut dengan pembelajaran berbasis masalah atau problem solving gitu kan. Sehingga nah jalan satu-satunya dia harus belajar, kemudian dia berusaha lah membuat konten sendiri sehingga apa yang inginkan dari proses pembelajaran itu bisa kita tuangkan gitu. Nah akhirnya dia belajar bikin PowerPoint. Nah akhirnya mulainya dia membuka YouTube, mencari tutorial gitu. Nah sehingga yang awalnya dia membuat, mungkin Bapak Ibu yang share tadi itu di apa namanya grup, lihat di awal-awal dia membuat PowerPoint pasti biasa mantan dikatanya yang sangat-sangat biasa. Kemudian untuk menggiring anak-anak kita senang, senang dengan apa yang kita tampilkan, sehingga kita bisa berinovasi kan. Dan akhirnya dari sanalah anak-anak mulai senang dia, yang awalnya hanya begitu-begitu saja, akhirnya yang awalnya hanya monoton gitu, kemudian dia mulai buka setiap slide beda model PowerPoint-nya, beda model apa namanya tampilannya gitu, sehingga mulailah anak-anak itu suka gitu. Sehingga yang awalnya jangankan mau subscribe Pak, mungkin nonton males ya, tapi lama-lama karena itu dah setiap hari ada aja perubahan, sehingga mulailah mereka menghargai karya cipta kita lah gitu, karya kreasi kita. Kemudian anak itu mulailah dia gini, Pak saya sudah subscribe Pak, saya sudah mulai subscribe Pak.
punya Bapak, mudah-mudahan nanti bisa memberikan motivasi untuk belajar gitu Pak. Nah itu mungkin yang menjadi awal tiang untuk untuk berkecimpung di YouTube gitu. Dan itu sebenarnya karena kebetulan kan. Benar Pak, kebanyakan kemudian sekarang banyak teman-teman walaupun butuh banyak sekali, ada teman-teman juga di luar minta juga boleh nggak? Karena kan jujur Pak, ini kan laptop jadul Pak. Jujur yang di PowerPoint yang buat di online Bapak, yang belajar di online, karena jadul laptop jadi kan kecil sekali RAM-nya nih, sehingga kadang-kadang kalau kita nyimpen data di sana tuh ketika rekaman tuh hang ya, makanya kita hapus semua karena yang ambilnya di gendar gitu. Nah kemudian setelah yang sekian bulan, hampir 2 tahun lah, niki tahun kedua yang menggunakan YouTube ini, ternyata niki pelajaran yang dapatkan kalau kita ingin di YouTube itu memang kalau dari teori ya harus tampilannya bagus, harus materinya bagus sehingga orang mau menonton gitu. Tapi jauh di luar itu Pak, YouTube itu sebenarnya sama dengan kita jualan Pak sebenarnya. Tergantung nasib kita. Banyak yang juga yang katakanlah tampilan model pembelajaran biasa-biasa saja, tapi penontonnya sampai ratusan ribu. Sedangkan kita udah berusaha maksimal, tetapi penontonnya sedikit. Atau sedikit, nah itu kembali ke nasib kita. Tapi poin dia begini aja Bapak, bahwa yang lakukan ini memang hanya semata-mata ingin menjalankan profesi sebagai seorang guru yang agak sedikit berhalusinasi sedikit yang menjadi guru yang profesional kan, dan guru yang profesional perkara sekarang apakah karya kita ini banyak subscribernya atau dapat tambahan dari sana, itu kan hanya bonus mantan, tapi setidaknya kita memberikan yang terbaik anak-anak, terutama untuk mengatasi permasalahan proses pembelajaran di masa pandemi ini. Nah itu mungkin Pak Komen Ampuro semua Pak Made yang sangat menghargai sekali kehadiran Bapak niki kan harapkan niki Pak Made Sudiase dan semua banget Ampuro ya mungkin rekan yang lain Pak Made Sudiase sukses banget Pak semua saudara Pak Oman niki wenten dari Pak Yuda Adi Dharma Metaken. Swastiastu Pak Budiarnya, apa maksud dari community guideline? Community guideline. Ya sebenarnya gini Pak, kalau komunitas itu kan ini saya cari aja di internet supaya teman-teman. Jadi pedoman komunitas itu aturan yang berlaku di YouTube ya Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak jangan sampai melanggar aturan yang ada di YouTube. Contohnya apa? Banyak hal sih. Yang pertama, jangan ada pornografi, porno aksi, itu kekerasan, kemudian pelecehan dan lain sebagainya. Jadi itulah dasar-dasar komunitas Pak Yudi. Jadi kalau Bapak itu dasar-dasar komunitas itu tolong videonya jangan ada hal bullying itu, jangan ya. Apalagi kalau tentang pendidikan. Jadi dasar-dasar seperti itulah yang kita perlu lihat di sini. Apalagi gini, menggunakan ada hal-hal yang sifatnya menimbulkan perpecahan, ada hoax, itu juga kita hindari Pak, karena kita sebagai pendidik ya Pak. Jadi ada komunitas, teguran komunitas ini penting sekali, community guidelines namanya. Jadi ini biasanya ada teguran Pak. Saya juga pernah mengalami teguran Pak. Tegurannya kenapa? Karena kemarin itu saya tegurannya karena ada suara musik tetangga yang masuk Pak, itu ditegur Pak. Ya itu lama ya. Jadi itu dipikirnya saya menggunakannya sehingga terpaksa saya hapus Pak, saya hapus itu. Nah, jadi teguran itu ada Pak, teguran 1, 2 dan 3. Jadi sebelum di take down itu sebenarnya kita ditegur aja dulu sebenarnya. Nah, jadi Bapak pedoman komunitas itu sebenarnya begini, seperti disampaikan oleh Pak Made, ya kita berbuatlah seperti guru dulu, ya karena kita pendidik, bekerjalah membuatlah video konten pembelajaran. Nanti niscaya jika video kita itu bermanfaat, akan menambah subscriber dengan sendirinya, menambah viewer dengan sendirinya. Tanpa kita sadari, viewer yang
mencapai 4.000-an, subscriber yang mencapai 1.000-an, itu nanti akan kita diajukan sendiri oleh pihak gini Pak, oleh pihak YouTube. Pak silakan dimonetize YouTube-nya, Pak Made ya gitu ya. Jadi malah pihak YouTube yang meminta kita untuk monetize segera Pak. Beda dengan kalau kita mengejar target, mencari dengan cara tidak halal lah, dengan menggunakan subscriber itu. Ya, jadi ibu bapak seperti yang disampaikan Pak Made nike, beceksan nike, Sinampura Pak Made niki. Bapak berapa umurnya Pak Sinampura banget Pak? Ampura Pak, dia nak sampun lingsir, niki kita sampun 53. Wih, niki 53. Ini guru-guru yang muda, Pak Suwiyase Iwayang, Pak Wayan Kari, Pak Kusuma Wijaya, Pak Agus Yudana. Awas, ayo kita buat konten-konten sekarang. Pak Made ini sudah memberikan contoh kepada kita, ya Bu Bapak. Nah, Bu Dian, Bu Kartini, ya Pak Ari, silakan Pak. Kita jadikan Pak Made Sidiasedi contoh kita. Beliau memberikan contoh, beliau ini memberikan contoh. Kita bekerja jadi guru, buatlah konten-konten yang bagus. Bukan konten maksud itu, bukan maksudnya pakai tadi sampai oleh Pak Made, videonya itu pun sederhana sekali, hanya pakai PowerPoint, dan laptopnya pun tidak laptop Core i7 apa atau Core i9 atau tapi ya laptop yang RAM-nya kecil Pak, RAM-nya kecil macetan. Ternyata subscribernya Bapak 5.000 Pak, 5.500 Pak Made nih. Kalau lihat itu Pak 5.500, viewernya juga lumayan. Ya Pak, jadi jangan sampai device yang kita miliki itu menghalangi kreativitas kita. Jadi Ibu Bapak, kita di sini di komunitas guru YouTuber Bali nikilah kita mulai membangun komunitas. Nggak usahlah grupnya besar-besar dulu, kecil aja dulu, ya. Dengan efek domino nanti kita bisa mengajak teman-teman yang lain sehingga kita di Bali ada komunitas. Di sini Ampura kita tidak ada narasumber utama, tidak ada siapa, karena ini milik kita bersama Sinampura. Pak Suwiyase Wayan sudah berapa subscribernya Pak Wayan? Kemarin sudah banyak kayak kemarin? Udah banyak Pak. Masih sedikit. Ya oke, tidak apa-apa. Oke, tapi kemarin yang lihat juga mulai meningkat Pak ya nih. Mulai meningkat. Nah, jadi Ibu Bapak, Niki sudah jam 9.45. Ada yang mau disampaikan lagi karena kita harus sesuai dengan waktu. Oke, Pak Made Sidiase, silakan Bapak mau menyampaikan sesuatu Pak. Inggih Bapak, ini pengalaman mantap Bapak nggih. Jadi kalau kita membuat konten nih kalau ingin monetisasi ini yang pertama gini, konten itu sangat penting sekali Bapak memang itu. Contoh begini Bapak, yang pernah memasukkan karya anak kan membuat dulu pernah menggunakan metode pembelajaran bermain peran yang direkam lewat video gitu. Main peran itu kita, nah yang bagus itu saya janjikan anak-anak itu sebagai rewardnya, siapa yang bagus nanti pekerjaannya saya masukkan ke channel YouTube gitu. Nah ternyata ada salah satu pekerjaan bagus sekali yang banyak sekali dulu viewernya nih banyak sekali viewernya. Ternyata dia tidak boleh dimonetisasi. Kenapa? Karena mengandung kekerasan. Padahal sebenarnya dia bermain peran gitu, hanya bermain peran. Nah ternyata bagi kita itu adalah sebuah hal yang biasa, tetapi bagi YouTube itu adalah luar biasa. Gitu. Itu yang pertama Bapak. Jadi hindari dengan konten kekerasan, konten seksual, kemudian juga tentang backsound. Ada, nah yang pernah begini yang kedua yang sampaikan oleh Pak Komet tadi. Yang pernah membuat vlog gitu, artinya di sana juga di channel Tianto dulu kan masih awal-awal yang bikin nih yang coba membuat vlog gitu, jadi kemudian dia melalui ke pantai. Di pantai itu ada gini, ada cak gitu, ada cak. Nah ternyata di cak itu kan yang yang rekam cak itu, kemudian ada orang di samping Tianto lewat.
mendengarkan lagu gitu. Nah lagu itu masuk di ternyata kena hak cipta gitu kan. Nah, kena hak cipta nggak boleh dimonetisasi. Nah ada diberikan yang pilihan itu apakah lagunya diganti atau dihapus. Nah yang terpaksa yang hapus nih. Kalau bapak nih boleh tinggal di video tiang nih di akhir-akhir nih ada yang Yegange nih di pantai Yegange. Niko di akhir itu pasti kadang tidak ada suara nih karena ada orang lewat yang membunyikan video membunyikan gini lagu gitu masuk dia padahal nggak sengaja gitu. Nah itu mungkin jadi beberapa hal yang pernah yang alami ketika membuat konten. Nah, artinya memang bagi kita mungkin rasanya sederhana tapi bagi itu hal-hal yang detail sekali gininya. Tapi ingat ini hanya sebagai begini aja lah. Ketika kita bekerja dengan maksimal, artinya tanpa pamrih, artinya tanpa sesuatu yang kita targetkan sehingga tidak ditargetkan dengan orang begini begitu, sehingga kita bekerja dengan ikhlas, sehingga akhirnya mendapatkan sesuatu itu walaupun sedikit, tetapi menjadi kebanggaan, Bapak. Jangan terus terang aja dalam waktu setahun, Pak, setahun itu saya membuat channel langsung dimonetisasi dalam setahun itu. Karena ini kita yang bertahun kedua yang membuat YouTube itu. Pas mulai gini pas mulai pembelajaran daring itu saya mulai pertama kali saya membuat channel karena rasa malu sebenarnya dengan anak-anak kalau dia mengajar biasa-biasa saja karena yang tahu bahwa murid-murid yang saya hadapi itu murid yang kreatif, murid yang hebat-hebat, sehingga yang juga ingin mengimbangi lah walaupun tidak begitu bagus juga, tapi setidaknya ada hasil karya sendiri. Kemudian setidaknya anak-anak kita tidak akan berpikir bahwa bapak ini channelnya orang lain dipakai biar nggak gitu, sehingga ada buat channel sendiri gitu Pak. Nah itu mungkin yang bisa yang sarankan daripada kita ngejar subscriber, ngejar jam tayang, nanti stres Pak. Setidaknya kita nanti melupakan kualitasnya, hanya mengejar itu saja. Dan pada akhirnya kalau tidak tercapai ya kecewa gitu. Benar. Nggih, becek niki pesannya Pak Made Sidiasi nggih. Oke. Nggih, semua Pak Made. Nggih. Pak Agus Supriyasa mau disampaikan. Nggih, sukses Pak Made, sukses banget. Nggih. Ya. Pak Agus Supriyasa mau disampaikan sesuatu Pak Made. Pak Made Agus. Oke. Silakan Pak Agus. Nggih. Ya, niki teman-teman kita di sini. Oke. Ya, karena niki sudah jam 9.47, jam 9.47, Bu Bapak. Oke. Kita stok aja untuk kita hari ini karena kita ketemu minggu depan karena kita supaya pas karena perjanjian jam 8.45 sampai jam 9.45, 1 jam. Oke. Rekan-rekan semua, Pak Wayan Kari, Bu Tuti, Bu Nyoman Kartini, Bu Putu Ariantini, Pak Gede Ari Suyasne, Pak Agus Sudane, Bu Dian Wijayanti, Niki LPMP, PTP LPMP-nya semua Bu Dian, Bu Putu Jaya Negara, Pak Ari Widiase, Pak Sunariante, semua Pak Sunariante, Senampura, Pak. Kemudian rekan-rekan yang lain yang tidak bisa sebut namanya Niki Samian, Pak Agus Sudane, Pak Gede Swece, Bapak, oke, Pak Gede Yate, Pak Bangkit, Pak Yuda Adidharma, dan semua-semuanya. Untuk hari ini kita cukupkan pertemuannya, kita tutup dengan Pramasati. Om Sadi Sadi. Yang kembalikan ke Pak Sumadi. Silakan Pak Ji. Iya, semua Pak Komang. Jadi dengan berakhirnya paparan tadi, ya lumayan seru juga menambah pengalaman kita dari Pak Made, dari Pak Agus tadi lumayan banyak juga paparannya. Namun karena kita sesuai dengan janji akan ketemu selama 1 jam, jadi kita akhiri dulu kegiatan untuk malam hari ini. Namun sebelum saya akhiri, marilah kita mengucap puji syukur lagi sekali kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar beliau berkenan melimpahkan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita semua terhindar dari musibah yang menimpa negara kita saat ini. Untuk itu Lugraya akan menutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Dalam kebajikan Rahayu.
Terima kasih semua. Iya, Pak. Semua. Semua Singapura. Terima kasih semuanya Pak Made, semoga banget.